Untuk saat ini yaitu satu virus, yang kedua layu fusarium. Itu paling momok, paling gitu ya. Paling menakutkan dari tanah yaitu kedua hal itu. Lagi nanam akhir-akhir ini tuh varietas cabai baru. Betul. Itu apa sih, Pak? Kok ini kayaknya itu kok digandrungi banget, itu apa sih? Saya penasaran, Pak. Halo sahabat Bisi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat Bisi, saya sekarang berada di ladang tanaman cabai milik Bapak Supriyono. Beliau merupakan salah satu petani cabai yang berada di Kulon Progo, Yogyakarta. Yang mana di daerah ini itu merupakan sentranya tanaman cabai. Mayoritasnya, utamanya yaitu cabai keriting. Nah, pasti sahabat Bisi penasaran nih, kenapa saya di sini. Nah, karena saya pengen sekali tahu lebih dalam bagaimana percabaian di musim yang sekarang ini. Karena disinyalir atau diprediksi dari BMKG, ini tahun ini kemaraunya akan lebih kering dari biasanya. Kemungkinan juga akan lebih panjang atau lebih lama. Nah, bagaimana kesiapan petani cabai ini khususnya di musim seperti ini akibat dari dampak El Nino tersebut? Nah, untuk itu coba mari kita ulas lebih dalam dengan nanti ngobrol bersama Bapak Supriyono. Mari kita langsung menemui beliau. Halo Pak Supri. Halo Pak Kumis. Aduh, tadi kita sudah jalan-jalan di lahan ya, Pak. Betul. Wah, saya itu senang sekali Pak, dapat pengalaman banyak dari Bapak. Cuma ini Pak, saya itu belum puas Pak. Oh begitu. Oke, kan karena waktunya kan kita terbatas. Iya betul. Jadi saya ini ketemu Pak Supri lagi ini menindaklanjuti tadi Pak. Oh betul, yang dari lahan tadi ya? Iya, nah, saya pengen ngobrol. Tadi kan sudah ditunjukkan macam-macam luasan lahan dan lain sebagainya, performa tanaman, kemudian buahnya kayak apa kan. Iya. Nah, ini saya mohon waktunya lagi Pak. Oh begitu. Sebentar lagi nggih. Iya. Boleh Pak ya? Monggo. Sambil ngecek, monggo santai. Terima kasih sambil ya. Duduk ya. Oke, Pak. Nah, Pak Supri, iya, Pak Kumis ya. Nah, santai gini Pak. Betul. Masa omongan mau berdiri, kayak mau orang sambil ya, duduk iya, lebih santai. Gitu. Betul. Nih Pak, jadi tadi seperti saya bilang sama Pak Supri, saya Pak. Saya panggil Pak Supri aja ya. Iya betul. Daripada kepanjangan Pak Supriyono gitu ya. Supri aja lebih simpel. Ya, lebih simpel. Pak, seperti saya tadi bilang, di lahan sebenarnya sudah dapat banyak ilmu dari Pak Supri ini tentang utamanya ini kan masalah percabaian ini kan Pak. Ini karena memang Pak Supri ini adalah salah satu petani cabai andalan juga kan Pak ini. Nah ini gini Pak, saya tanyanya pertama itu gini, sudah berapa lama sih sebenarnya Pak Supri ini menggeluti usaha tani cabai itu dari awal sampai sekarang udah berapa lama Pak? Saya tanam cabai kurang lebih sudah 18 tahun. 18 tahun? Betul. Aduh, berarti itu ya saya masih kecil ya. Masih kecil ya. Kecil, sudah mainan cabai ya. Ya, enggak terasa udah 18 tahun. Udah 18 tahun. Iya. Tentunya banyak pengalaman ya. Ini dari cabai A sampai Z itu kan sudah terkenal ya berbagai merek. Nah, banyak suka dukanya lah. Pertanyaannya nih Pak Supri, pertanyaannya, kenapa kok cabai? Karena komoditas lain banyak yang biayanya lebih murah atau lebih sedikit dengan resiko yang lebih kecil juga, tapi kenapa kok tetap bertahan di cabai enggak dengan komoditas yang lain Pak? Alasannya apa Pak? Karena jujur dengan bertani cabai bisa meningkatkan taraf hidup keluarga kami. Maksudnya berarti kalau tanam cabai itu taraf hidup semakin baik dibanding dengan tanam komoditas lain. Iya, tentu lebih bagus. Istilahnya begitu ya. Iya, betul. Walaupun dengan
tentunya ada resiko Ya, yang, ada yang resikonya. banyak juga, Betul, yang juga besar, tapi tetap bertahan seperti itu karena Ya. sudah dirasakan ya Pak ya. Betul, udah 18 tahun. Ada 18 peningkatan tahun. yang lebih daripada yang lalu, ada peningkatan. Ya. Terus gini Pak, kalau tanam cabai itu paling utama kendala yang sering dialami petani cabai khususnya itu apa Pak? Yang paling jadi momok lah katakanlah, wah yang paling ditakuti, takut gagal dan sebagainya itu Ya, apa Pak? kalau untuk saat ini yaitu satu virus, yang kedua layu fusarium. Itu paling momok, gitu ya. paling menakutkan dari tani, yaitu kedua hal itu. Itu dari segi apa ya, yang kendala Ya, kendala utama. yang nanti menyebabkan bahwa Bisa gagal panen. gagal panen juga Iya, ya. karena kalau Jadi- udah terkena dua itu ya kita nggak bisa panen. begitu ya. Terus Pak, berarti juga kita harus juga nggak boleh apa istilahnya hanya asal-asalan gitu Iya, Pak, harus pinter-pinter milih varietas yang ya. unggul. Berarti kita tuh selain varietas, nah, kemudian gini Pak, kalau cabai sendiri Ya, itu apa bisa ditanam di semua musim, apa lebih bagus ditanam di musim penghujan, Iya. atau sebaliknya lebih bagus ditanam musim kemarau, atau bagaimana Pak? Menurut 18 tahun yang Bapak selama ini sudah jalani itu bagaimana kalau untuk cabai sendiri? kalau untuk di daerah kami yang di pesisir selatan ini sama-sama, kemarau bisa, penghujan bisa, tetapi semua ada plus minusnya. Jadi ada kendalanya, masing-masing ada kendalanya. Atau penghujan atau kemarau ada kendalanya. Kalau penghujan sendiri Pak? Penghujan itu rentan jamur, Pak. Kalau penghujan Rentan jamur. berarti banyak jamurnya Ah, ya, iya, yang kita banyak takuti jamur. yang Ya, harus betul. diantisipasi jamur. Betul. Kalau kemarau? Kemarau ya itu tadi, banyak virus. Oh, virus. Iya. Berarti kalau kemarau itu lebih yang diperhatikan untuk virus. Virus. Kalau Kalau penghujan itu layu fusariumnya. betul, ini. karena Oh, karena banyak air toh, terus kemarin resiko berarti kena jamur. Pak ya, harus varietas itu yang benar-benar bisa tahan virus juga, tapi juga Tahan layu fusarium. betul, harus unggul Kadang-kadang begitu. kan varietas itu tidak bisa dapat semua Pak. Ya. Yang tahan virus belum tentu ini, kadang ini juga tahan tapi ini enggak kan gitu. Betul, betul, betul. Jadi juga harus berpikir ulang Harus ya, Pak ya. pintar-pintar memilih. Nah, kalau cuaca Pak, cuaca sekarang ini kan Ya. kita tahu Pak Ya. Supri. Ya, Bapak sering nonton TV juga, Ya. nonton di berita-berita di media sosial itu kan menurut prediksi dari BMKG kita Ya. semua tahu kan Ya. bahwa kemarau tahun ini itu kan akan beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya, agak kering, agak panjang. Lebih kering, Ya. kemudian bisa jadi durasinya lebih lama atau lebih panjang. Ini Betul, kan betul. karena dampak dari El Nino barangkali. Betul, Pak. betul, betul. Nah, isu hubungan dengan usaha tani cabai sendiri, Pak, ini pengaruh nggak sih? Ya, pengaruh. Kondisi ini. Karena cuacanya yang tidak menentu tadi tuh sangat pengaruh. Pengaruhnya di segi apa, Pak? Ya itu tadi karena cuaca yang panjang, kita harus benar-benar bisa memilih varietas yang lebih unggul. Oh, Karena iya. cuacanya kan keringnya yang panjang. Jadi kita harus benar-benar Berarti pinter memilih. menjaga ya, Pak, Ya. agar tanaman itu bisa survive, bisa Bertahan, ya betul bertahan terhadap sehingga ya memperkecil kegagalan panen itu tadi ya. resikonya di minimal karena Berarti memang yang utama menurut Pak Supri ini varietas ya? ya harus varietas harus lebih unggul. Pokoknya apapun resikonya, penting varietas dulu. Betul, nomor satu harus pintar memilih varietas. Nah, saya juga gini Pak, Ya. tadi sebelum ketemu Pak Supri di lahan, Ya. kan saya lihat itu Pak, hamparannya itu di sini kan tanaman cabai itu Ya, karena luas sini, sekali. Pak Supri aja tadi kan nunjukin lahannya ujung. dari sana sampai sana ini punya Pak Supri semua, kemudian tetangga juga, yang lain juga tanam itu. Saya kan berhenti Pak tadi, Ya. berhenti sebentar, tanya ke 1-2 orang petani itu, apa itu tanam apa, Ya. nah, tanam cabai apa kan gitu Ya. tuh, Pak ya. Jadi saya penasaran. Betul, betul. Sebelum kita saya tanya juga gini, kalau Pak, lahannya tanaman cabai punyanya Pak Supri sebelah mana? Pak Supriyono. Supri siapa Pak? Supriyono. Rupanya Supriyono sini banyak Pak. Betul, betul. Supriyono yang mana Pak? Karena Supriyono di sini banyak. Loh, saya juga kaget. Loh, Pak, punya panggilan sendiri ya kan? Ya. Supriyono BF katanya Pak ya. Betul, betul. Saya juga
mikir BF, langsung saya Purno, Pak. Ternyata BF itu bird Bird farm. farming. Betul. Oh, dulu Bapak juga mengembangbiakan burung juga ya. Burung murai ya, murai batu. Burungnya dijual, terus tanam cabai. Betul. Ya, begitu ya, Pak. Oke. Kemudian ini Pak, saya dengar juga tadi dari banyak petani yang saya tanya di ini, lahan ya. Itu Bapak sekarang ini kan lagi nanam akhir-akhir ini tuh varietas cabai baru. Betul. Itu apa sih Pak? Kok ini kayaknya itu kok digandrungi banget, itu apa sih? Saya penasaran Pak. Lagi booming di sini Pak. Lagi booming di sini. Saya ya. jadi penasaran. Apa sih? Nama produknya apa? Dari mana sih? Itu ya, itu benihnya Igutavi dari PT BC Cap Kapal Terbang. Igutavi namanya. Betul, Igutavi Pak. Cabai keriting. Igutavi. Namanya Igutavi, Cap Kapal Terbang dari PT BC. Dari PT BC. Betul. Oh, itu yang jadi viral sekarang. Betul, ini. lagi booming di Kulon Progo. Di semua Pak. hamparan hampir saya mau menuju ke lokasinya Pak Supri itu saya lihat itu semua sama. Berarti kan satu varietas ini Pak. Ya, udah lagi booming di sini Pak. Gitu lagi ya. Booming, ya. Apalagi Bapak yang istilahnya pertama kali memberi contoh kan. 18 tahun itu varietas apa, merek apapun sudah pernah dicoba betul, kan. Sudah hafal betul kan. Ya. Kenapa itu tidak bergeming? Jadi sudah kayak kalau milih dulu kan milih Bu Supri kan ya tentunya kan ada sesuatu keistimewaan. Banyak pilihan. Ya, kenapa jatuh hati ke situ? Iya. Berarti Pak Supri ini dengan petani ini sekarang jatuh hati sama Igutavi. Iya. Kenapa kok bisa jatuh hati? Alasannya apa? Dari segi apa? Kelebihannya apa? Kemudian dibanding dengan yang lain. Tentunya Pak punya alasan tersendiri. Bapak milih sesuatu apapun itu. Yeah. Contoh kita mau beli sepeda motor, mau beli merek A. Yeah. Mesti ada sesuatu yang istimewa dibanding dengan merek yang lain. Yeah. Begitu juga dengan cabai kan Pak. Yeah. Kenapa ini dipilih? Berarti kan ada istimewa. Bisa diceritakan Pak Supri? Gini Pak, karena semenjak tahun 2001 saya menanam pertama kali Igutavi, itu Igutavi itu lebih tahan layu fusarium, walaupun ditanam di cuaca ekstrim. Di bulan-bulan bulan Oktober November saya tanam Pak. Dari sekian 5.000 cuma beberapa yang terkena, daripada yang varietas lain lebih kebal terhadap layu fusarium. Padahal saat itu musim hujannya ekstrim. Iya, ekstrim. Tanam Igutavi ya, ini kadang 4 hari hujan. Ya. Cuma hanya beberapa saja, ya, bisa betul. dihitung dengan jari lah ya istilahnya kan. Betul. Itu pun mungkin karena ketularan Pak. Iya, ada bisa jadi loh. Betul. Jadi andaikan itu semua dulu ikut Pak Supri. Iya, karena kan dulu baru pertama kali ada. Kan? Ya. Kalau petani sekarang kan mana yang sudah hasil mesti mencontoh. Iya, mencontoh. Ya, mayoritas petani di Jawa begitu. Ada yang bagus pasti diikutilah. Karena ada fakta, bukti fakta baru diikuti. Betul Pak Supri. Setuju. Karena apa? Kita itu yang penting itu ada kenyataan, ada faktanya. Ada bukti baru kita percaya. Betul. Setelah Pak Supri itu mencoba, apalagi saya dengar juga ini Pak, Bapak ini kan sebagai apa itu ya penanggung jawab kelompok yang dipercaya di kelompok. Tentunya apa-apa yang Pak Supri itu sudah berhasil menanam, membudidayakan sesuatu kan pastinya dicontoh oleh anggotanya. Betul. Mencontohkan untuk anggotanya supaya ya itu tadi mengikuti jejak lah. Daripada yang itu bagus, mayoritas anak buah atau teman-teman yang di lingkungan kami mengikuti jejak saya. Terus sekarang gini, saya tanya, ini kok kayaknya Pak Supri bila bener sama Igutavi ini? Karena memang nyata ya Pak ya. Bukan abal-abal ya, berarti kan sudah terbukti. Udah dan berapa ternyata tahun dicoba. Sini kan sentranya tanam cabai, terutama cabai keriting kan Pak. Betul, yang di pesisir selatan sentranya di sini, pesisir selatan Kulon Progo. Kan. Pasti ada sesuatu lah. Ini Pak, selain tadi kelebihan dia juga tahan virus, tentu pastilah. Namanya aja juga TAVI. Betul. Pasti kan singkatan dari tahan virus. Tahan virus ya. Tahan virus itu sudah terbukti. Betul. Tapi punya keunggulan tersendiri tidak dipunyai oleh varietas lain, yaitu tahan layu fusarium. Betul Pak. Selain itu Pak, tentunya masih ada pertimbangan lain lagi yang menurut Bapak itu kelebihan, misalkan buahnya bagaimana, terus kepanjangan dari buahnya atau gimana Pak? Karena gini Pak, selama saya tanam Igutavi itu buahnya panjang Pak, terus yang kedua besar. Panjang, besar. Terus ada lagi satu lagi ya keras Pak. Jadi
Bentar. Iya. Berarti ini contoh Betul, ini buahnya ya, Pak? Iya, ya? buahnya. Seperti ini ya. Iya, keras Pak. Jadi tidak panjang-panjang seperti ini, agak Pak. tidak terlalu berkerut, Pak. Keras. Berarti ya, nggak lembek. Nggak ya, lembek, Pak? betul, nggak lembek. Keras. Kalau nggak lembek ini berarti ya, punya keistimewaan tersendiri. Iya, bobotnya lebih bagus. Sama-sama satu karung, bedanya bisa sampai 5 kilo. Sama-sama satu karung. Betul, satu sama-sama. sak itu ya, Satu misalkan sak. pakai sak pupuk lah Pupuk, ya. ya. Yang 50-an Satu kilo itu ya. satu Sama-sama. 40 kilo, ini 45. Misalkan Iguatavi ini 45, ah, merek lain bisa 40. Berarti Ada selisihnya lah. di bawahnya karena kekerasan itu Iya, juga karena terhadap bobot ya, lebih Pak, ya? bobotnya lebih bagus. Berarti- Karena otomatis kalau ini keras, isinya lebih banyak. Oh. Iya kan? Kalau kerut kan otomatis isinya agak berkurang, Pak. Nanti betul, ke betul. timbangan lebih bagus. Iya. Istimewa sekali ya. Berarti Iya, betul. banyak sekali. Makanya kenapa Bapak ini sampai sekarang nggak mau beralih ya, Pak? Tidak pernah. Ternyata ya ini masih menjadi andalan ya. Iya, masih andalan sampai saat ini. Belum ada varietas Yang tergantikan. yang mengalahkan. Betul. Ya, semoga begitu ya, Pak ya. Betul, amin. Ya, memang ini Pak bukan apa ya, karena memang produk-produk dari Cap Kalpal Terbaran saya rasa juga memang sudah terbukti, Pak. Iya. Karena tidak di sini aja, yang kemarin kita juga jalan-jalan di sentranya Betul. tanaman cabai keriting, itu daerah-daerah sentra juga seperti yang di Kulon Progo ini sudah banyak ini, Pak. Betul. Saya mampir ke pedagang, ke pengepul tengkulak yang hasil membeli dari petani yang Iguatavi, dia juga marem katanya. Iya. Kenapa Pak kok marem? Barangkali dia mau ada pengiriman kemana atau? Betul, karena Iguatavi gini ya, ada kelebihan daripada yang lain. Satu, karena buahnya besar dan panjang tadi, untuk pengecer disukai sama pembeli, Pak. Disukainya karena apa, Pak? Ya karena tadi bentuknya Keras itu? keras, bentuknya bagus kan, karena panjang gede kan, orang rata-rata milih yang gede panjang toh. Ya, betul, toh? betul, ya. Ada yang kecil-kecil lah pilih yang dibilang orang Jawa lantas lah. Lantas. Lantas karena bentuknya gede panjang. Umpama cewek itu kan Iya. semua gitu ya, Pak ya. Ya. Tertarik dulu. Ada nilai plusnya lagi untuk pengiriman jarak jauh, misalnya ke Sumatera, karena itu buahnya keras, itu resiko kerusakan di jalan lebih minim. Betul, ya kan? Benar. Iya, Ya, makanya ya. karena tadi keras tadi, Hah? misal untuk pengiriman misalnya sampai 1 hari kan agak minim. Berarti biasanya itu kerusakan minimal di atas 20%. Bisa barang 10 atau kredit. 15. Nah, berarti kan berkurang. Lebih ya. ekonomis lah. Kerugiannya kan Ya, semakin kerugiannya sedikit. Ya, bisa tadi. ditekan, Oh, kerugian iya, dari betul. resiko kerusakan di jalan. Kalau Pak, konsumen, misalkan konsumen, pembeli dan lain sebagainya, mungkin ya pabrikan atau rumah tangga dan lain sebagainya, itu kalau menginginkan cabai keriting ini masuk nggak, Pak? Sudah? Masuk, Misalnya udah masuk. warna, Karena warnanya udah menyala toh, Pak, udah menyala. keras Mengkilat lah, dan sebagainya. mengkilat karena barangnya keras, bentuknya cukup bagus, panjang, gede, mengkilat. apa bener Pak? Ini kalau pengiriman jarak jauh tadi nyambung ya? Iya, iya. Yang jarak jauh kan? Betul. Pasti ada penyusutan kan, Pak? Iya. Kalau yang lain itu nyusutnya banyak, Iya. kempesnya banyak, Betul. yang cuma sedikit. Tapi anehnya, bener apa enggak? Jenengan yang sudah pengalaman. Katanya kalau itu disiram ke puri air ini sudah bisa kembali lagi. Bisa, karena kita dari kecil kan Pak, terbiasa kena panas. Daripada dari cabai pegunungan, kalau cabai lahan pasir, walaupun kirut, nanti sampai sana di kepiur air bisa seger lagi. Kirut itu kayak Ya, kirut, mengkerut mengkerut gitu ya? lah. Nah, Karena bahasa Jawanya kisut-kisut, ya, kisut, mengkerut betul, gitu ya? betul. Nanti Itu ciprat air lagi. bisa kembali Apalagi dikasih ke air bisa tumbuh lagi. di Pulih. Teluton Iya, pulih pulih lagi. Hebat kali ya. Karena kan keunggulan di tanah pasir. Banyak ya berarti keunggulan ini, Pak. Betul. Makanya Pak Anu suruh pindah. Misalkan ditawari suruh nanam gratis produk lain gitu gimana? Untuk saat ini Belum ya. belum ke lain Ini tadi. beli malah nggak masalah. Untungnya juga banyak kok. Betul lah. Ya. Ada satu lagi ya, Apalagi, keuntungan yang tidak di Kok satu dari tadi kok satu terus? Ya, Berarti karena saya banyak. itu sudah satu. Karena banyak Pak Kumis, karena banyak. Saya takutnya gini Pak Suri, satu-satu aku sayang ibu. Ya. Nah, gitu loh. Gimana? Apalagi? Ada keuntungan dari yang tidak dimiliki yang lain. Nah. Kalau ini kan kalau di tempat saya rata-rata itu petik cabai itu satu pasar. Misalnya pon ya pon lagi. Oh, pasaran. Pasaran. Hari pasaran. Hari ini pon, besok pon lagi. Kan ada lagi paling pon Senen Kliwon ya. Ah, Berarti
Kalau pon, ya pon. Pon lagi ya, 5 hari sekali. Tiap 5 hari sekali. Betul. Pada saat pasaran ya. Ya, kalau misalnya varietas lain, misalnya pon terus ke wage kan harinya wage itu jadi lebih kirut, agak rusak. Tapi kalau Iguotafi enggak, Iguotafi walaupun mundur 1-2 hari masih bagus. Bentar. Ya. Saya jadi berpikir, kalau nggak salah persepsi saya, produk atau varietas selain Iguotafi itu harus tepat waktu. Betul. Tidak bisa ditunda sehari pun. Betul. Karena ditunda pasti dia akan hasilnya berpengaruh pada hasil ya. Ya, karena kempes, agak busuk atau gitu. Kalau Iguotafi, misalkan kita lagi mundur 1-2 hari. Nah, misalnya ada belum bisa panen hari ini. Kalau misalnya kan kalau di desa kayak gini kan ada layu harus berhenti semua. Harus mundur 1 hari. Masih masih bagus, masih kuat. Pengaruh ya, Pak? Ya? Tidak pengaruh. Kalau Iguotafi tidak pengaruh. Iya. Udah berapa tadi kelebihannya, Pak? Ya. Nggak menghitung saya. Sampai satu lagi. Ya. Terus ada lagi ya, Pak, satu lagi. Ini lagi. Berarti sudah 8. Ya, karena tadi buahnya panjang dan besar, ya toh, panjang besar, tidak dimiliki yang lain. Nah, kalau misalnya harganya itu mengirit ongkos petik. Memperkecil biaya ongkos petik. Ongkos petik bisa ditekan. Misalnya satu orang kalau cabai biasa 30 kilo, ini bisa 40 sampai 45. Satu orang. Berarti sehingga lebih cepat ya, Pak? Ya, betul. Biayanya 1 kuintal itu 3 orang. Kalau ini cukup 2 orang. Ya. Dari segi biaya petiknya biaya saja, petik kan, bisa ditekan serendah mungkin. Jadi menambah keuntungan bagi petani. Pak, petiknya itu tiap berapa kali nih? Berapa kali petik ini? Yang maksimal? Ya maksimal sampai 14 sampai 16 kali. Itu petikan yang pertama. Kemudian petikan yang kedua bisa 9 sampai 11 kali. Gitu ya. Berarti karena Iguotafi gampang lagi ditunaskan lagi gampang. Berarti begitu sudah petik sekian ini, pupuk lagi, dan nanti pupuk lagi, spray yang bagus lagi gitu ya. Tunanya keluar lagi. Betul. Berarti dia masih bisa tumbuh tunas dan dilanjutkan lagi ya. Iya, buah kedua. Berarti tambahan kan, Pak. Untungnya itu, Pak. Yang lain udah mati ya. Ya, betul. Yang lainnya sudah mati, mau dipupuk 1 ton pun nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ini dipupuk lagi, tumbuh lagi, walaupun tidak sebagus yang buah tapi pertama. Kan namanya bonus, Pak. Untung lah. Oh iya kan, keuntungannya bertambah. Cara wong Jawa paten. Ya, paten ini. Oke, Pak. Ya. Itu tadi bicara kelebihan, kemudian keuntungan, kemudian dibandingkan varietas lain. Sekarang masalah budidaya, Pak Supri. Ya. Iguotafi sulit nggak sih membudidayakan ini? Apakah lebih sulit daripada varietas lain, atau lebih gampang, atau sama, atau bagaimana, Pak? Ada trik jitu yang selama ini saya anut sendiri. Ala Pak Supri lah ya. Iya, ala saya lah, karena kan saya udah ibaratnya udah 18 tahun bertani, udah ibaratnya ilmu terus diterapkan di lapangan, nyatanya hasilnya juga bagus. Ya, itu. Saya tertariknya ini, lanjut dari segi hasil sekarang. Ya. Pak Supri ini misalkan tanam. Ya. Sekali tanam berapa pohon? Sekali tanam.